Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi nih berjumpa bersama saya, Fiska Anggraini. Masih ingat gak nih? Masih dong. Tapi saya perkenalan dulu aja deh, siapa tahu pada lupa. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya video presentasi kali ini. Nah, presentasi kali ini kami selaku kelompok 2 bukan lagi nih membahas mengenai materi menggunakan penelitian analisis regresi linear sederhana, tetapi kali ini kami akan membahas hasil materi penelitiannya menggunakan penelitian analisis regresi linear berganda yang telah kami amati. Jadi buat teman-teman semua nih, tolong disimak baik-baik ya video ini agar teman-teman semua bisa paham bagaimana nih caranya menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum memulai pembahasan materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama-nama anggota yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang pertama ada Andini, Ayu Wulandari, Dodi Setiawan, saya sendiri yaitu Fiska Anggraini, Vipin Kirani, Ishak Pasha, Miranda Desti Fadila Putri, Nika, Wahyu Indri, Winanda Ayu Risma Wulandari. Semua nama anggota telah saya sebutkan. Selanjutnya, presentasi saya mulai. Saya persilahkan kepada para anggota untuk memulai menjelaskan materi penelitian ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah punya data dari bulan Juni 2019 hingga bulan November 2021, yakni mengenai nilai suku bunga bank sebagai X1 atau variabel bebas yang ke-1, lalu data tingkat inflasi sebagai X2 atau variabel bebas yang kedua, dan juga data nilai kurs dolar terhadap rupiah sebagai Y atau variabel terikatnya. Nah, dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa X1-nya adalah nilai suku bunga, X2-nya adalah tingkat inflasi, Y-nya adalah nilai kurs, lalu objeknya adalah dolar, tempatnya bertempatkan di Indonesia karena kita sedang meneliti kurs dolar terhadap rupiah. Lalu waktunya itu dari bulan Juni 2019 sampai November 2021. Maka dari itu, judul dari penelitian kami adalah pengaruh suku bunga bank dan tingkat inflasi terhadap nilai kurs dolar di Indonesia pada Juni 2019 sampai November 2021. Lalu untuk analisis regresi berganda, kita diharuskan untuk mencari yang pertama adalah persamaan regresi linear, yang kedua adalah koefisien korelasi dengan cara simultan dan juga parsial. Lalu yang ketiga kita harus mencari koefisien determinasi dengan cara simultan dan juga parsial, dan juga kita harus mencari nilai signifikansinya, apakah variabel berpengaruh atau tidak terhadap Y. Nah, berikut adalah data yang sudah kami hitung untuk memudahkan penghitungan atau pencarian mengenai persamaan regresi linear, koefisien korelasi, dan juga determinasi. Terima kasih. A. Simultan 1A. Dalam menghitung persamaan linear, kita lihat hasil outputnya di bagian koefisien. Di situ terdapat di bagian _dz koefisien. Di bagian konstan. Konstannya yaitu nilai kurs. Nilai kursnya yaitu 15814,413. Nilai suku bunganya yaitu min 176,381. Nilai inflasinya yaitu 80,332. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai suku bunganya yaitu min 176,381. Nilai inflasinya yaitu 80,332. Nilai kursnya yaitu 15814,413. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan 15814,413. Negatif 176,381 X1.
positif 80,332, X2-nya atau Y sama dengan 15814,413, positif 176,381, X1-nya min 80,332, X2-nya. Simultan B. Koefisien korelasi. Model Sumeri, model 1 R 120, R square-nya 0,14, adjusted R square min 0,59, standard error of the estimate 467,82443. A. Predictors konstan, inflasi, suku bunga, R square-nya 0,120. Hasil ujian koefisiensi regresi terhitung sama dengan 0,120, korelasi positif lemah. Artinya, jika suku bunga dan nilai inflasi naik, maka nilai kurs dolar juga akan ikut naik. Oke, saya Ayulandari. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang koefisien determinasi atau R-square. R-square diketahui sama dengan 0,014, sama dengan 0,014 dikali 100%, sama dengan 1,4%. Jadi, nilai koefisien determinasi adalah 0,014 atau 1,4%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 1,4%. Sisanya 98,6% dihitung oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk signifikan, nilai hasil signifikan 0,823 lebih dari alfa sama dengan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y, yang artinya suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kurs dolar. Terima kasih. B. Parsial. Persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear parsial adalah sama dengan simultan, yakni Y sama dengan 15.814,413 min 176,381 X1 ditambah 80,332 X2 atau Y sama dengan 15.814,413 ditambah 176,381 X1 min 80,332 X2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Kirani. Saya di sini akan menjelaskan tentang parsial bagian koefisien korelasi X1 terhadap Y. Di sini sudah ada hasil output SPSS-nya. R-nya adalah 108, R square-nya 012, adjust R square-nya negatif 024, standard error of the estimate 460,00322. Hasil ujian koefisiensi regresi terhitung sama dengan 0,108 atau korelasi positif lemah. Artinya, jika suku bunga naik, maka nilai kurs dolar juga akan ikut naik. X2 terhadap Y, R-nya 081, R square-nya 007, adjust R square negatif 029, standard error of the estimate 461,211,03. Hasil ujian koefisiensi regresi terhitung sama dengan 0,081 atau korelasi positif lemah. Artinya, jika inflasi naik, maka nilai kurs dolar juga akan ikut naik. Berikutnya yaitu cara menentukan koefisien determinasi, yaitu X1 terhadap Y. Cara menentukan X1 terhadap Y kita lihat di tabel output model Sumeri.
di bagian R². R²-nya diketahui yaitu 0,012 sehingga 0,012 dikali 100% sama dengan 1,2%. Nilai koefisien determinasi adalah 0,012 atau 1,2%, yang berarti bahwa X1 dapat menjelaskan Y sebesar 1,2%, sehingga sisanya 98,8% dihitung oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dan berikutnya yaitu cara menentukan X2 terhadap Y. Cara menentukan X2 terhadap Y yaitu kita lihat di output tabel Semari. Di situ ada R² diketahui 0,007 dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,7%. Dapat disimpulkan nilai koefisien determinasi adalah 0,007 atau 0,7%, yang berarti bahwa X2 dapat menjelaskan Y sebesar 0,7%, sehingga sisanya 99,3% dihitung oleh variabel lain yang tidak diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Wahyu Indriasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai signifikansi X1 terhadap Y. Di sini ada nilai konstan unstandardized B yaitu 15814 Kemudian nilai standar errornya 2950512, kemudian nilai T-nya 5360, kemudian nilai signifikannya 000. Kemudian ada nilai suku bunga unstandardized B yaitu min 176381, kemudian standar errornya 381324, kemudian nilai betanya min 233, kemudian nilai T-nya min 463, kemudian nilai signifikannya 647. Kemudian ada nilai inflasi unstandardized B yaitu 80332, kemudian standar errornya 300206, kemudian nilai betanya 3135, kemudian nilai T-nya 268, kemudian nilai signifikannya 791. Nilai hasil signifikan 0,647 lebih besar alfa sama dengan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, yang artinya suku bunga tidak berpengaruh terhadap kurs dolar. Kemudian ada hasil output SPSS dari X2 terhadap Y, yaitu nilai konstan unstandardized B yaitu 1581413, kemudian standar errornya 2950512, kemudian nilai T-nya 5360, kemudian nilai signifikannya 000. Kemudian ada yang kedua, nilai suku bunga unstandardized B yaitu min 176381, standar errornya 381324, kemudian nilai betanya min 233, kemudian nilai T-nya min 463, kemudian nilai signifikannya 647. Kemudian ada inflasi unstandardized B-nya yaitu 80332, kemudian standar errornya 300206, kemudian nilai betanya 135, kemudian nilai T-nya 268, lalu nilai signifikannya 791. Nah, nilai hasil signifikan 0,791 lebih besar alfa sama dengan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X2 dengan variabel Y, yang artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap kurs dolar. Terima kasih. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS dengan cara simultan maupun parsial, suku bunga dan inflasi tidak dapat mempengaruhi nilai kurs dolar. Baik, presentasi telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini untuk memohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja saat jalannya presentasi tadi. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup penjelasan mengenai materi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.